Liga bersama saya, Natasha Germania. Nah, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat tentunya ya, dan selalu semangat. Apalagi di minggu ini, La Liga kembali nih ya, bergulir setelah libur FIFA Matchday atau International Break. Dan untuk itu, di rumah La Liga pekan ini, saya ditemani rekan saya yaitu Bung Sabto, yang sudah siap untuk membahas tentang La Liga. Bung Sabto, gimana kabarnya? Baik. Baik ya, sehat. Dan juga pekan ini kita akan kembali, ini kan akan bergulir lagi nih Bung, setelah ada ini ya, International Break. Nah, gimana nih Bung Sabto sendiri melihat penampilan pemain-pemain La Liga di FIFA Matchday kemarin? Iya, ya seharusnya ini penampilan yang sebetulnya tidak terlalu serius ya, walaupun Nations League, tapi kayaknya fokus mereka sebetulnya sudah ke Piala Dunia ya di bulan November besok. Jadi sebetulnya banyak pemain yang cadangan yang dimainkan. Cuman ada beberapa partai bergengsi sehingga pemain-pemain inti pun dimainkan, sehingga ada juga para pemain yang mengalami cedera. Jadi banyak yang mengeluhkan ya ketika ada sebuah pertandingan yang bisa dikatakan cukup ketat, tapi seharusnya tidak terjadi sebelum Piala Dunia. Itu yang agak sedikit dikritik lah oleh banyak orang. Tetapi ya paling tidak ini sudah ada di jadwal, tergantung pelatih siapa yang ingin dimainkan. Tetapi bagi Barcelona ini menjadi salah satu masalah ketika 4-5 pemain mereka ya. Iya, ini artinya sebuah kerugian juga, tapi ya mau nggak mau ini kan untuk Piala Dunia. Apalagi kalau misalkan kita melihat bagaimana Piala Dunia sekarang jadinya di bulan Desember, sebetulnya ini lagi masalah schedule ya Bung ya. Dan kalau kita misalkan lihat bagaimana ada beberapa pemain yang cedera, yang tadi sudah dibilang juga sama Bung Sabto, bagaimana Barcelona menjadi salah satu korbannya nih. Ada 4 pemain yang akhirnya cedera ya Bung ya. Mereka adalah Memphis Depay, terus habis itu Frenkie de Jong, Ronald Araujo, dan juga Jules Koundé. Ini sangat disayangkan kalau misalkan kita lihat bagaimana nih Bung nasib Barcelona. Ya, De Jong dan Depay mengalami cedera ketika bersama Belanda ya, timnas Belanda. Araujo bersama Uruguay dan Koundé bersama Prancis. Timnas berbeda yang mereka perkuat, tetapi mereka sama-sama mengalami cedera. Dan tentunya bagi Barcelona, apesnya mungkin ketika di lini pertahanan ya, ketika Koundé dan juga Araujo menjadi 2 pemain yang menjadi pemain inti Barcelona di musim ini, di awal-awal musim ini, tetapi mereka harus merapat. Dan untuk Araujo sendiri, cederanya dikabarkan cukup serius, sehingga sempat ada tarik ulur antara Barcelona dan juga Uruguay sendiri. Uruguay tidak ingin dia dioperasi karena dia tetap dibutuhkan jasanya di Piala Dunia nanti. Sementara Barcelona yang punya dia untuk term yang lebih lama, mereka menginginkan supaya dia segera dioperasi, supaya walaupun lebih lama durasi dia menepi, tetapi betul-betul bisa sembuh gitu. Jadi ada tarik-menarik antara itu. Jadi memang yang masalah yang berat bagi Barcelona adalah 2 pemain ini yang tidak bisa bermain. Tapi gimana tuh Bung kalau misalkan kalau gitu, kira-kira peran siapa yang bisa menggantikan? Ya, untungnya bagi Xavi Hernandez ya, selaku pelatih, dia punya cukup banyak pilihan ya, terutama di musim ini ketika dia ngambil banyak pemain. Masih ada Eric Garcia di situ, masih ada Gerard Piqué sebetulnya sebagai seorang center back. Masih ada Jordi Alba juga di sisi kiri, masih ada Balde juga di sisi kiri. Jadi pilihannya sebetulnya masih ada. Bellerin dia juga baru ambil kemarin, bisa ngisi di posisi bek kanan. Jadi masih ada beberapa permutasi posisi yang akan dilakukan oleh Xavi menjelang jornada berikut. Iya, sebenarnya sekali. Apalagi kalau misalkan kita lihat bahwa schedule dari Barcelona nih akan menghadapi El Clasico. Akan ada laga El Clasico melawan Real Madrid. Dan tentunya kalau misalkan keempat pemain ini belum siap tampil, artinya ini mungkin bisa menjadi sinyal berbahaya juga bagi Barcelona, Bung. Ya, kalau saya sih melihatnya kalau di depan ya, tadi Depay mungkin masih ada pemain lain yang bisa ngisi, karena dia sebetulnya juga bukan pemain inti juga. Masih ada Ferran Torres di situ, masih ada Lewandowski, masih ada Dembele, masih ada Rafinha, masih banyak pilihan ya bagi Xavi Hernandez. Di tengah pun Frenkie de Jong sebetulnya juga bukan pemain inti ya dalam tanda kutip, karena posisinya biasa dimainkan oleh Sergio Busquets. Jadi tidak ada de Jong pun bukan menjadi masalah berarti di awal-awal ini ya. Walaupun nanti dia sudah sembuh, saya pikir untuk El Clasico juga tetap Busquets yang akan mengisi posisi tengah. Cuman yang mengkhawatirkan adalah lini belakang mereka tadi. Oke, dan kalau misalkan kita lihat bagaimana sementara itu membahas La Liga pekan ke-7 ini ya pemirsa, Real Madrid ini masih menjadi pemuncak klasemen. Dan ada fakta unik juga, teman-teman pasti udah pada tahu bahwa Real Madrid ini menjadi satu-satunya klub dari 5 liga elit Eropa yang meraih 100% kemenangan. Dan bahkan mereka itu terakhir kalah itu di tanggal 9 Mei melawan Atletico Madrid. Dan ini berarti udah lama banget nih Bung. Ya, ini bukti ya bahwa mereka betul-betul siap ya di musim ini, rekor kemenangan tersebut. Dan kalau kita lihat lagi, ini menjadi catatan tersendiri bagi Ancelotti ya. Kalau di total
6 pertandingan di Liga, 2 pertandingan di Liga Champions, tambah Piala Super, artinya 9 pertandingan berturut-turut mereka memetik kemenangan. Ya. Butuh 2 kemenangan lagi untuk bisa menyamakan rekor Miguel Munoz bagi Real Madrid di tahun 60-an ketika pada waktu itu 11 kemenangan beruntun di awal musim yang bisa dicetak oleh Real Madrid. Jadi butuh 2 kemenangan lagi. Dengan tren seperti ini, saya melihat 2 kemenangan akan menjadi hal yang cukup realistis ya untuk bisa dicapai oleh Ancelotti bersama Real Madrid. Jadi terakhir rekor seperti itu pernah terjadi di tahun 1964. Wah, udah lama banget. Dan saya yakin kayaknya Ancelotti pengen untuk bisa nge-break atau menyamakan rekor tersebut rupanya ya. Dan kalau misalkan kita lihat rekor 100% kemenangan akan berlanjut di pekan ke-7. Menurut Bung Sabto, ini positif nggak yang hasil akan diraih oleh Real Madrid? Iya, saya melihat camp mereka sedang betul-betul positif. Ya. Kalau kita lihat kombinasi pemain senior dan pemain muda bisa begitu ngeblend dengan baik oleh Ancelotti. Orang mengatakan bahwa banyak pemain terlalu muda di tim, tetapi rotasi yang dilakukan seolah-olah melihat kita bahwa kepergian Casemiro kok nggak berpengaruh ya. Tidak ada dampak gitu ya, Bung. Tidak berdampak. Mereka tetap tampil konsisten, mereka tetap konsisten meraih 3 poin, permainan pun cukup atraktif, kemenangan dengan skor-skor besar pun bisa mereka lakukan. Artinya sosok Ancelotti ini betul-betul bisa membuat Real Madrid menjadi tim yang cukup solid di semua lini dengan pemain-pemain yang rotasinya di lini tengah. Cuma ini bisa bermain, Camavinga bisa bermain, Kroos dan juga Modric sesekali bisa bermain, tidak bermain penuh 90 menit. Artinya pemain-pemain intinya pun secara tidak langsung sudah mulai dipinggirkan untuk menjadi regenerasi di skuad Real Madrid. Dan ini secara luar biasa bisa dipraktikkan oleh Ancelotti. Jadi dari segi kualitas baik itu pemain intinya maupun pemain cadangannya pun itu sama ya Bung ya untuk kekuatannya sendiri. Ya, bisa dibilang sama. Dari pengalaman mungkin nggak sama ya. Tentunya kita tidak bisa membandingkan. Ada perbedaan. Ada perbedaan antara pengalaman mereka. Tetapi ketika mereka tampil di lapangan, gap itu kayaknya bisa teratasi gitu. oleh Ancelotti. Dia melihat bahwa Ernesto Valverde bisa tampil luar biasa. Federico Valverde bisa tampil dengan luar biasa. Ferland Mendy juga di bek kiri juga tampil luar biasa. Rodrigo, Vinicius yang tampil juga luar biasa di lini depan. Artinya di usia-usia mereka yang masih muda, toh mereka bisa tampil dengan penampilan yang tetap tinggi seperti Benzema contohnya di depan. Bahkan mereka bisa melewati kiprah yang dilakukan oleh Hazard di depan yang ternyata dari sisi pengalaman dia jauh lebih baik, tetapi di atas lapangan justru pemain-pemain seperti Valverde, Camavinga dan juga Tchouaméni yang tampil luar biasa. Jadi tidak membeli pemain kemarin nampaknya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting adalah hasil akhir dan terbukti sampai sekarang sejauh ini memang ya. Dan kalau misalkan berita lainnya ini ada Tchouaméni yang memang cukup menyita perhatian nih ya pemirsa. Dia adalah pencipta 2 assist dari 5 pertandingan dan semuanya menjadi pemain inti. Bagaimana Bung melihat dari performa dari Tchouaméni ini? Ya, pemain yang secara apple to apple menggantikan Casemiro ya. Karena memang posisinya di tengah, terkadang dimainkan Kroos dan juga Modric, tapi kadang-kadang Kroos tidak bermain, Camavinga yang tampil di situ. Bisa juga Denis Ceballos pun tampil di posisi tersebut, permutasi posisi yang dilakukan oleh Ancelotti, tetapi Tchouaméni menjadi sosok yang sangat penting ketika dia bisa melakukan transisi yang luar biasa. Ketika Madrid menyerang, ketika mereka mendapat serangan balik, Tchouaméni adalah orang pertama yang betul-betul bisa mengcover para pemain belakang sehingga mereka dipastikan mundur dulu, tetapi yang men-shield di tengahnya adalah seorang Tchouaméni, dan ini bisa dilakukan dengan luar biasa. Ketika transisi menyerang pun, kita lihat dari 2 assist yang diberikan juga suatu bukti bahwa pemain ini juga bukan jago dalam bergelut doang di tengah lapangan. Tapi mau memberikan assist juga dia bisa memberikan assist, memberikan operan-operan yang penting ke lini depan, sehingga Madrid bisa memainkan sepak bola yang tidak terlalu jomplang ketika mereka ditinggalkan oleh Casemiro. Semuanya berkat seorang Tchouaméni yang tampil luar biasa. Kita lihat dia baru masuk ke timnas Prancis tahun 2021, tetapi sekarang sudah menjadi pemain yang reguler juga di lini tengah Prancis dengan penampilan 14 caps. Itu juga sebuah penampilan yang luar biasa dari Tchouaméni. Jadi sejauh ini penampilannya sangat meyakinkan ya Bu ya? Sangat meyakinkan buat saya. Salah satu pemain yang saya katakan paling mencuat di awal musim ini. Alright, La Liga Santander 2022-2023 telah memasuki pekan ke-7 pada bulan Oktober. Nah, sejumlah fakta juga ada yang menarik nih ya, mulai dari tim tersubur, tim dengan kebobolan terbanyak, hingga top skor. Nah, sekarang nih Natasha pengen mulai dulu dari tim yang memang menjadi tim tersubur. Ada Barcelona yang menjadi skuad dengan jumlah gol terbanyak, yakni 18 gol, dan unggul 1 gol dari Real Madrid. Bagaimana
bagaimana Bung Sabto melihatnya? Sepertinya kedua tim ini memang selalu kejar-kejaran, tapi sejauh ini Barcelona yang lebih unggul golnya. Iya, unggul tipis ya. Beda 1 gol dari Real Madrid dan suatu bukti bahwa dua tim ini lagi-lagi akan menjadi dua kuda pacu di La Liga musim ini. Walaupun kita belum bisa melihat siapa yang akan menjadi juara di ujung musim nanti, tapi paling tidak start mereka sama-sama bagus. Walaupun dari poin Barcelona sebetulnya sempat kehilangan poin ketika mereka tertahan imbang di pekan pertama, tapi habis itu mereka bounce back dan bisa memetik kemenangan beruntun, tentunya dengan kehadiran Robert Lewandowski. Ini pemain yang luar biasa. Ketika datang banyak yang skeptis juga, usianya sudah cukup senior. Tapi dari sisi ketajaman dia masih menjadi salah satu pemain atau bomber yang tersubur yang pernah saya lihat di sepak bola Eropa, dan suatu bukti bahwa pemain ini bisa mencetak gol dari kondisi apapun, dari kondisi sesulit apapun bisa menjadi sebuah gol. Operan-operan yang masuk ke dalam kotak penalti bisa dia selesaikan dengan begitu tenang, dengan kepala, dengan kaki, dengan paha, apapun yang dia gunakan untuk bisa mencetak gol selalu bisa dibuat oleh Lewandowski. Suatu pembelian yang menurut saya yang paling worth it bagi Barcelona di musim ini. Iya, sebenarnya sekali memang nama Robert Lewandowski ini lagi perannya begitu sangat penting dan juga memang membuktikan dirinya menjadi salah satu pemain yang memang sangat dibutuhkan dan memberikan peranan penting bagi Barcelona sendiri. Dan juga Robert Lewandowski ini menjadi bintang Barcelona dengan mencetak 8 gol atau memang nyaris dari setengah gol timnya. Apa yang menjadi, kalau Bung Sabto melihat faktor Lewandowski ini begitu superior, Bung? Iya, Barcelona udah lama ya nggak punya seorang bomber yang begitu tajam ya. Pemain nomor 9 terakhir mereka mungkin Luis Suarez ya, bisa dikatakan seperti itu. Sebelumnya Samuel Eto'o, pada waktu itu David Villa, pemain-pemain yang setelah itu tidak ada lagi di Barcelona. Bright White kita tidak bisa melihat dia sebagai seorang bomber yang kelasnya Barcelona loh. Luke de Jong pun tidak seperti itu, dan Memphis Depay pun tidak bisa menjabat sebagai nomor 6 yang luar biasa bagi Barcelona, sehingga kedatangan Lewandowski betul-betul bisa menjawab itu. Dan kalau kita lihat kejagoan Lewandowski dipadu oleh operan-operan yang luar biasa dari penyokong dia di belakangnya, itu yang membuat dia kenapa bisa mencetak gol sebanyak ini. Kita lihat Dembele. Sekarang dia bisa menjadi pemain yang seperti baru pertama kali dibeli oleh Barcelona, seolah-olah dia bisa melupakan 3 tahun dia mengalami cedera secara reguler, tapi sekarang bisa balik, dia bisa bermain luar biasa, operan-operan ke tengahnya untuk memberikan assist pun begitu luar biasa, masuknya Rafinha pun seperti itu, Pedri di tengah pun bisa memberikan umpan-umpan yang cantik bagi Lewandowski, sehingga daya ofensif Barcelona bisa betul-betul berada di level tertinggi. Kehadiran Lewandowski ditambah dengan pasokan yang mendatangkan bola tersebut ke Lewandowski menjadi gol. Ya, dan itulah yang menjadikan Barcelona sementara menjadi tim paling subur golnya ya Bung ya. Dan kalau kita lihat juga ada sementara ini ada tim Cadiz yang menjadi klub paling irit dalam mencetak gol. Nih, aduh sangat disayangkan ya, karena dari 6 laga Cadiz ini baru menorehkan 1 gol. Dan apa nih menurut Bung Sabto sendiri yang membuat Cadiz ini begitu sulit untuk bisa menciptakan peluang dan saat ini berada di nomor 19 klasemen sementara? Ya, sempat kita singgung ya di pertemuan sebelum ini, kita menyinggung Cadiz, kita menyinggung striker mereka Álvaro Negredo. Akhirnya ternyata dia bisa mencetak gol juga ya setelah kita singgung kita singgung dia dalam beberapa pertandingan tidak bisa mencetak gol, tapi memang tidak ada pasokan yang bisa memberikan bola. Supportnya memang sangat kurang. Ketika bola-bola dari sayap jarang bisa masuk ke dalam kotak penalti, sementara Álvaro Negredo adalah striker yang betul-betul bisa menyelesaikan umpan jika mendapatkan umpan yang matang ke dalam kotak penalti. Nah, ini yang tidak didapatkan oleh Negredo, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa mencetak gol. Tapi paling tidak di pertandingan terakhir sudah dibuktikan bahwa mereka bisa memecah telur. Artinya ada sinyal positif lah bagi mereka. Ada progres gitu ya. Progres dengan chances created yang mulai meninggi, umpan-umpannya sudah mulai dapat, shot sudah bisa mereka ciptakan, sehingga akhirnya mereka bisa mencetak gol, dan saya rasa ini menjadi momentum bagi mereka ya untuk bisa meneruskan tren mencetak golnya. Iya, setidaknya ada progres gitu ya Bung ya. Walaupun cukup telat tuh, cukup beberapa match dulu ya. 5 pertandingan butuh 5 pertandingan akhirnya bisa memecah telur. Dan sementara itu ada penjaga gawang LC juga nih ya. Ada Edgar Badia yang menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak sejauh ini. Total dia sudah melakukan 32 saving. Salah satunya adalah dia menggagalkan 1 tendangan penalti. Wah, namun sayangnya nih masih gagal membantu LC terhindar dari papan bawah. Karena kalau kita lihat sekarang LC berada di dasar klasemen. Juru kunci ya. Ya, kalau bagi Edgar Badia sendiri ini kiper yang cukup telat untuk ngeblum ya, bisa dikatakan umur 30 tahun baru tampil di
divisi teratas La Liga bersama Elche. Sebelumnya dia ada di tim Espanyol, tetapi tidak bisa menembus tim inti, dan dia bermain terus di divisi 2 dan divisi 3, teman akhirnya dia bisa masuk ke divisi 1. Dan kalau kita lihat tadi dia bisa melakukan sebuah save dalam sebuah tendangan penalti. Sebetulnya kalau kita lihat dari 22 kali dia melakukan dia berada pada posisi untuk bisa menjaga penalti, 11 bisa dia tepis. Artinya rekor save-nya 50%. Ini cukup fantastis bagi klub seperti Elche, bagi kiper seperti Badia, salah satu pemain yang bisa di save penaltinya. Nabil Fekir, Karim Benzema, bahkan Karim Benzema juga. Carlos Soler, Isak, dan terakhir ketika melawan Real Sociedad Mikel Merino yang bisa dia tepis penaltinya. Artinya ya memang kiper ini dalam posisi one on one, dalam posisi apalagi dalam adu penalti adalah seorang kiper yang cukup jempolan. Tapi memang sayangnya dia belum bisa disupport oleh para pemain yang berada di lini tengah dan juga depan ya, untuk bisa menciptakan gol demi gol sehingga bisa mengangkat Elche ke level yang lebih tinggi. Iya, sepertinya butuh proses lebih lagi ya untuk bisa Elche bersaing setidaknya di papan tengah gitu ya Bung ya. Dan kalau kita lihat berbicara mengenai La Liga musim ini ya, memang menjadi panggungnya beberapa pemain muda nih. Salah satunya adalah ada nama Aimar Oros, pemain kelahiran 2001 yang membela Osasuna. Ini pemain yang masih muda banget ya Bung ya. Ini pemain termuda bukan sih Bung di La Liga sejauh ini? Sebetulnya bukan pemain termuda, tetapi salah satu pemain termuda yang cukup menonjol ya. Di Osasuna. Kita tahu Osasuna adalah dari wilayah community Navarra ya, salah satu region mereka yang dikenal dengan daya juang yang luar biasa dari sisi pemain-pemain sepak bolanya. Kita tahu di era terdahulu Osasuna adalah tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan Barcelona ketika bertandang ke El Sadar pun sering mengalami hasil imbang ataupun kalah. Dan menurut media dari Navarra sendiri, dari Osasuna dan Spanyol juga, dia adalah pemain yang betul-betul bisa membawa DNA dari Navarra, dari Osasuna itu sendiri. Contoh pemain yang betul-betul daya juangnya luar biasa, bisa merangkak dari tim terbawah, dan dia betul-betul pemain yang bercita-cita berseragam Osasuna, dan ini sudah terbukti. Di pertandingan pertama dia tampil luar biasa, bisa menang lawan Sevilla, bisa mencetak gol penalti. Untuk pemain semuda ini ke gawang Sevilla adalah suatu hal yang cukup luar biasa. Apalagi kalau misalkan dari tendangan penalti biasanya pressure-nya lebih tinggi. Tapi dia bisa melakukan itu, dan di pertandingan itu juga dia melakukan passing rekor 100%. Artinya setiap passing yang dia ciptakan sampai ke rekannya. Artinya pemain ini betul-betul akurat dalam melakukan operan-operan dan juga tajam di depan gawang. Yes, dan memang sejauh ini juga dia telah mencetak 2 gol dan membantu Osasuna bertengger. Sejauh ini ada di 5 besar ya Bung ya. Kalau misalkan kita lihat bagaimana Aimar Oros ini, bisa dikatakan nggak bisa pemain ini bisa menjadi bintang masa depan? Ya, kalau kita lihat sebetulnya sudah cukup banyak yang mengatakan bahwa mereka tertarik pada Oros. Klub-klub seperti Athletic Bilbao mengatakan ingin mendapatkan Oros, dan juga tim-tim dikatakan Madrid pun sempat melirik dia gitu. Cuman kan belum tahu apakah ini cukup valid atau tidak. Cuman gosip itu cukup beredar bahwa pemain ini sudah cukup untuk bisa menarik minat dari tim-tim besar, dan dengan permainan yang cukup konsisten yang bisa dilakukan oleh dia, 4 kali starter dalam 6 pertandingan, lalu bisa tetap masuk dalam pertandingan walaupun tidak menjadi seorang starter. Ini suatu bukti bahwa pemain ini betul-betul menjadi andalan Osasuna ya di musim ini. Dan tadi Nat katakan dia berada di peringkat kelima Osasuna, artinya kontribusi dia cukup besar untuk bisa menjadikan tim ini cukup disegani di La Liga musim ini. Tapi enak banget ya Bu, kalau misalkan usianya masih muda terus bisa langsung ke divisi teratas tuh rasanya, dan memang penampilannya bagus ya. Ini dia, klub-klub besar lain pasti akan melirik pemain seperti ini gitu ya. Dan memang worth it ya penampilan dia. Oke, bila tadi kita sudah membahas tentang pemain, kini saatnya kita beralih ke pelatih nih. Ada 2 pelatih yang memang pantas untuk kita bicarakan, yaitu Manuel Pellegrini dari Real Betis dan juga Ernesto Valverde dari Athletic Club. Nah, Bung Sabto, kedua pelatih ini memang dapat membuat tim yang dibesut berada di 4 besar. Apa yang menjadi poin spesial bagi kedua pelatih ini? Iya, 2 nama ini adalah 2 nama yang cukup malang melintang ya, di sepak bola tidak hanya Spanyol, bahkan juga di Eropa juga. Kalau Pellegrini kita tahu pernah bersama Villarreal, pernah bersama Malaga. Villarreal dan Malaga 2 tim dibawa ke semifinal Liga Champions juga. Pernah juga melatih Real Madrid. Real Madrid pun juga pernah dibawa ke papan atas dan juga semifinal Liga Champions juga. Dan pernah juga Manchester City dia latih dan menjadi juara juga di Premier League bersama Manchester City. Artinya track record ini Pellegrini memang pelatih yang jika dikasih tim yang
dengan materi yang cukup bagus, dia bisa meramunya dan dia bisa memaksimalkan potensi semua pemainnya untuk bisa menjadi tim yang cukup disegani dan juga berada di papan atas. Betis, siapa yang mengira tim ini bisa berada di peringkat ketiga, bahkan sempat memimpin klasmennya di awal-awal sama-sama Real Madrid dengan 3 kemenangan. Tetapi akhirnya mereka mengalami kekalahan dari Real Madrid. Tapi kita lihat materinya dengan Betis yang bisa dikatakan pemain-pemainnya tidak semengilap tim-tim peringkat 1 seperti Barcelona dan Real Madrid, tapi dia tetap bisa membuktikan bahwa tim ini bisa berkompetisi secara baik. Dan ditambah lagi beberapa cedera seperti pada Nabil Fekir, pada Juanmi bisa diatasi dengan pergantian yang dilakukan dan mereka tetap meraih nilai positif seperti ketika mereka mengalahkan Villarreal dan juga Girona. 2 pemain yang tadi saya sebut, pemain kuncinya Fekir dan juga Juanmi tidak bisa bermain, tetapi dia tetap bisa menghadirkan kemenangan bagi Real Betis. Artinya memang pelatih ini pelatih yang sangat luar biasa, bisa menghadirkan kemenangan dan sudah kita bahas berapa kali di pertemuan kita bahwa memang Betis di bawah Pellegrini adalah tim yang saya rasa bisa menapak satu jenjang lebih tinggi. Musim pertamanya dia peringkat ke-6, musim keduanya dia peringkat ke-5 dan dia bisa menjuarai Copa del Rey. Lalu di musim ketiganya saya rasa peringkat ke-4 adalah posisi yang cukup realistis ya. Kalau kita bicara sekarang mereka secara konsisten berada di level teratas. Oke, Bung, tapi kalau misalkan bicara mengenai Real Betis, selain memang peran dari pelatih sangat dibutuhkan. Tapi kalau misalkan melihat kesuksesan Betis sejauh ini, siapa pemain menurut Bung Sabto sendiri yang punya peranan penting? Ya, kalau di depan tentunya Borja Iglesias ya, bomber mereka menjadi salah satu top skor juga di La Liga musim ini. Saya rasa Borja Iglesias menjadi salah satu pemain yang paling top mereka. Sementara di tengah yang tadi saya katakan ada Nabil Fekir, tetapi mengalami cedera sehingga pemain seperti Rodri, seperti Ruben Gonzalez, seperti Willy Carvalho juga sebagai seorang gelandang bertahan mereka, pemain-pemain yang cukup untuk bisa menghadirkan kestabilan di Real Betis sehingga bisa diramu komposisinya dengan cukup baik oleh Pellegrini sehingga tetap tidak terlalu kualitasnya tidak terlalu jomplang antara pemain-pemain yang mengalami cedera dan pemain-pemain yang bisa dia mainkan dari pertandingan ke pertandingan. Baik, dan memang perjalanan Pellegrini dan juga Valverde ini berbanding terbalik ya dengan pelatih senior lain yaitu seperti Diego Simeone dan juga Julen Lopetegui. Atletico Madrid dan Sevilla kini masih belum konsisten. Melihat bagaimana Atletico yang masih tertahan di posisi ke-7 dan juga Sevilla yang terdampar nih di peringkat ke-15. Ada apa dengan kedua pelatih ini, Bung Sabto, yang sejauh ini sepertinya belum berhasil membawa Atletico dan juga Sevilla di posisi terbaiknya? Ya, yang paling mengejutkan tentunya Sevilla ya, berada di peringkat 15, akhirnya dia bisa mendapatkan kemenangan juga. Tetapi bagi Atletico pun, kalau kita lihat di musim ini, saya melihat memang ada perubahan besar ya yang dilakukan oleh Diego Simeone. Kita tahu bagaimana dia terus mendapatkan kritik ketika sepak bola dia yang dengan sepak bola reaktif, dengan sepak bola yang bertahan, tetapi mereka hanya mengandalkan counter attack. Di musim terakhir mereka tidak bisa mendapatkan hasil optimal. Padahal diharapkan setelah juara di musim kemarin bersama Luis Suarez juga, mereka paling tidak bisa kembali mempertahankan gelar ataupun bisa step yang lebih tinggi. Tetapi itu tidak dapat, mereka bahkan bisa dikatakan melalui pertandingan-pertandingan dengan cukup buruk sehingga ada perubahan dari sisi permainan di mana mereka sekarang justru menjadi tim yang lebih menguasai bola, lebih possession based team, lalu komposisinya diganti menjadi 3-5-2 dengan Axel Witsel sebagai seorang gelandang bertahan tetapi menjadi seorang bek tengah, bola dimulai dari bawah dan mereka melakukan serangan-serangan dengan pemain-pemain yang mengandalkan speed dari kedua sisi lapangan. Dan juga ada masalah juga di depan ketika Griezmann kontraknya bermasalah sehingga tidak bisa dimainkan secara penuh, harus dimainkan di bawah 30 menit. Artinya ada faktor-faktor non teknis yang membuat Atletico dalam hal ini Simeone ya tidak bisa tampil optimal. Tapi paling tidak mereka tetap bisa mencetak kemenangan berbanding terbalik dengan Sevilla bersama Lopetegui yang musim lalu ada di peringkat keempat, tapi sekarang seolah-olah mereka kehilangan itu semua. Memang sangat disayangkan ketika beberapa pemain dari mereka mengalami cedera, terutama pasukan di lini belakang. Ditambah lagi Koundé, bek yang terbaik yang dimiliki oleh Sevilla di musim kemarin harus pindah ke Barcelona, sehingga lini belakang mereka betul-betul rapuh. Cuman saya melihat sisi positif ketika lini depan mereka dengan hadirnya pemain-pemain depan seperti Isco, pemain-pemain yang bisa dikatakan buangan lah ya dari Real Madrid. Isco bisa datang ke situ, ada pemain-pemain lain yang juga datang
tetapi tidak punya mantan pemain-pemain besar tapi bisa bergabung di Sevilla. Sekarang sudah mulai ngeblend ya. Ketika mereka mendapatkan kemenangan dari Espanyol dengan skor 3-2, lalu kemarin mereka tertahan imbang, artinya kan mereka sudah mendapatkan poin dibandingkan di kemarin-kemarin mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan poin. Mereka mengalami kekalahan, tetapi dengan chances created yang terus meningkat di setiap pertandingan, saya melihat sebuah hal yang positif bagi Sevilla untuk bisa keluar dari hasil ini sehingga mereka akan berada lagi di papan atas. Mungkin tidak di 4 besar ya, karena mereka begitu telat untuk melakukan start, tapi di zona Eropa atau zona UEFA mereka bisa masuk ke peringkat 6 atau peringkat 5. Iya, kalau misalnya kita bicara di La Liga memang sepertinya untuk mengejar ke papan atas agak sedikit jauh gitu ya, Bung, karena kalau kita lihat bagaimana Sevilla sendiri berada di posisi ke-15 dengan raihan 5 poin. Tapi kalau untuk kedepannya apa yang harus kira-kira dilakukan oleh Lopetegui sendiri agar tidak terjerumus nih, Bung, ke papan bawah? Karena sebenarnya hanya berbeda berapa nih? Sedikit ya untuk berada di zona degradasi. Ada di peringkat 15. Yang saya katakan tadi, pemain-pemain yang baru bergabung seperti Isco, lalu Eric Lamela yang juga tampil dengan adanya Oliver Torres, Jesus Navas yang tadinya tampil sebagai bek kanan tapi sekarang kembali lagi ke lini tengahnya. Ada beberapa perubahan yang coba dihadirkan oleh Lopetegui. Cuman fans dan juga manajemen juga sudah melakukan rapat ya. Apakah mereka harus memecat Lopetegui atau enggak? Iya, terancam memang dia terancam, tetapi manajemen mengatakan bahwa kali ini kita tetap stick dengan Lopetegui. Cuman dia dikasih hasil mungkin setelah Piala Dunia ya. Nanti kalau posisinya masih seperti ini, saya rasa pergantian itu akan dilakukan. Cuman kalau melihat ke sini, saya melihat perubahan dari permainan, saya lihat perubahan dari cara bermain mereka dan juga hasil yang mereka dapatkan. Saya melihat Lopetegui akan membawa Sevilla kembali ke papan tengah. Oke, sepertinya Lopetegui harus punya motivasi lebih nih ya, Bung ya. Oke, sekarang mari kita bahas yuk tentang pekan ke-7 La Liga Santander 2022-2023. Nah, tapi sebelum kita berbincang dengan Bung Sabto, tentunya kami memiliki informasi untuk Anda. Yuk, kita simak tayangannya berikut ini. La Liga Santander 2022-2023 kembali berputar usai rehat seminggu karena FIFA Matchday. Memasuki pekan ke-7, 20 kontestan akan kembali tancap gas untuk mengamankan posisi. Duel tim yang sama-sama gagal menang di laga terakhir tersaji saat Atletico Madrid bertemu Sevilla. Pada pekan ke-6, tumbang dari Real Madrid dan Sevilla ditahan imbang Villarreal. Bagi Atletico, kemenangan akan membuka peluang bersaing dengan Real Betis, Athletic Club, dan Osasuna di peringkat 5 besar. Sedangkan bagi Sevilla, raihan poin menjadi harga wajib andai tak ingin semakin terseok di papan bawah. Mallorca menjadi rintangan Barcelona untuk menjaga selisih poin dengan Real Madrid tetap tipis. Bila bicara dari perbandingan, tentu Barca tak akan menemui kesulitan berarti. Namun tantangan terbesar Barcelona adalah cederanya 4 pemain pasca membela tugas negara. Mereka adalah Memphis Depay, Frenkie de Jong, Araujo, dan Jules Koundé. Khusus Koundé tampaknya akan menjadi pekerjaan rumah Xavi Hernandez untuk mencari pengganti karena sang pemain tak tergantikan. Pertandingan tak kalah seru saat Real Madrid menghadapi Osasuna. Kubu El Real berambisi mempertahankan rekor kemenangan 100% di La Liga. Sementara di sisi lawan, Osasuna sedang dalam posisi yang juga sedang on fire. Di laga terakhir, Aimar Oroz dan kolega menang 1-0 atas Almeria. Secara peringkat, Osasuna juga ingin mempertahankan diri di posisi 5 besar. Apakah Real Madrid dapat memperpanjang rekor 100% kemenangan atau Osasuna yang dapat menghentikannya? Oke, Rumah La Liga memiliki 5 pertandingan pilihan pekan ke-7 yang akan kita bahas prediksinya bersama Bung Sabto. Nah, tadi kan kita sempat membahas tuh ya tentang Atletico Madrid dan juga Sevilla. Dan kini mereka akan berjumpa. Bung Sabto, boleh dong prediksinya sedikit? Ya agak sulit juga ya. Kalau kita lihat tren terakhir tuh Atletico justru 2 kali kalah ya. Lawan Leverkusen dan juga lawan Real Madrid. Sementara Sevilla yang awal-awal kalah, tapi belakangan trennya justru mulai positif ya. Sekali menang dan 2 kali imbang. Lagi pula ketika mereka main di Sevilla lebih sering menang dibandingkan Atletico Madrid. Sehingga kalau di awal musim mungkin saya melihatnya Atletico akan memenangi pertandingan. Cuman kalau sekarang dengan tren seperti ini,
kok lebih mengarah ke antara CP menang atau skor imbang ya. Tapi saya condong ke skor imbang aja. Skor imbang. Oke, lalu ada Barcelona nih yang akan melawan Mallorca yang kini berada di peringkat ke-10. Memang kalau di atas kertas pastinya Barcelona lebih diunggulkan, tapi kalau melihat kans dari Mallorca akan seperti apa nih Bung menghadapi Barca? Ya, Mallorca cukup atraktif ya di musim ini dengan Lee Kang-in, betul-betul eksplosif ya gaya permainannya gitu. Cuman kalau untuk melawan Barcelona, walaupun mereka tampil di kandang, saya tetap melihat Barcelona akan bisa memenangi pertandingan dengan cukup nyaman juga ya. Walaupun lini belakang mereka saya katakan tadi masih bermasalah, tapi masih ada Ricky Garcia, masih ada Pique di situ. Saya rasa mereka bisa menghandle serangan-serangan dari Mallorca sehingga saya melihat Barcelona akan memenangi pertandingan. Oke, Barcelona berarti ya Bung Sabto ya. Dan juga ada nih usaha Real Betis untuk mempertahankan peringkat ketiga mendapat tantangan dari Celta Vigo. Celta Vigo tentunya akan mengandalkan Iago Aspas. Nah, bagaimana Bung Sabto melihat pertandingan ini? Ya, Celta di kandangnya juga cukup sulit ya dikalahkan ya. Walaupun kemarin mereka sempat kalah juga di kandang dari Madrid, tapi historically mereka tim yang sulit untuk dikalahkan di kandang. Cuman kalau ngelihat gaya mereka sekarang dibandingkan dengan Real Betis, dengan mungkin kembalinya pemain-pemain yang saya katakan mengalami cedera tadi, seperti Nabil Fekir dan juga Juanmi, pemain-pemain yang bisa berkontribusi terhadap gol, saya melihat Betis akan bisa pulang ke kandang mereka dengan membawa kemenangan. Membawa kemenangan. 3 poin berarti. 3 poin Oke. Dan sementara itu ada Athletic Club yang akan melawan tim promosi Almeria yang kini berada di peringkat 16. Saya suka nih Bung, Almeria. Mereka mampu bersaing ternyata ya di awal musim ini. Nah, kalau misalkan Bung Sabto sendiri melihat apakah Athletic Club dapat melanjutkan tren positifnya dengan meraih kemenangan atau justru bisa jadi ada kejutan nih Bung? Enggak lah, saya tetap melihat Athletic Club Bilbao ya, ketika dipegang Valverde cukup meyakinkan juga tim ini selalu bisa mendapatkan kemenangan walaupun tidak bermain dengan begitu cantik. Yang penting poin bisa didapatkan dan mereka tampil di kandang di San Mamés, mereka sulit sekali untuk dikalahkan. Saya tetap melihat selama Valverde yang berada di bawah kendali Athletic Bilbao menjadi tim yang bisa meraih kemenangan, termasuk di pertandingan kali ini. Oke, dan ada pertandingan yang cukup seru nih di pekan ini adalah Real Madrid yang akan melawan Osasuna. Apakah rekor 100% kemenangan Real Madrid ini dapat dipertahankan nih, Bung? Dapat. Dapat. Yakin banget Bung Sabto, tapi saya juga yakin banget. Ya, dengan penampilan yang bagus ya, dan bagus dan juga stabil, dengan ruang ganti yang tidak neko-neko, pemain-pemainnya betul-betul nurut dengan Carlo Ancelotti. Saya melihat Madrid tetap bisa tampil mempertahankan rekor mereka termasuk di laga ini, sehingga tadi kita katakan 11 kemenangan beruntun yang akan coba diciptakan oleh Ancelotti akan ditambah 1 di sini. Oke, keren. Berarti akan ada ya mungkin kejutan, kita akan melihat bahwa Real Madrid bisa ini ya Bung ya, menyamakan rekor nantinya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Sabto atas ulasan-ulasannya nih di Rumah La Liga pekan ini. Dan juga buat pemirsa jangan sampai ketinggalan tentunya ya pertandingan-pertandingan La Liga, dan saksikan terus Rumah La Liga dan La Liga Pass untuk informasi seputar Liga Spanyol. Dan jangan lewatkan juga karena setelah ini ada episode spesial dengan Ladislao yang membagikan merchandise keren dari La Liga. Kalau gitu, saya Natasha Germania pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode lainnya di Rumah La Liga. Bye. Thank you, Bung. Sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Ladis dan saya Aziz Spanyol. Dan selamat datang di Rumah La Liga. Kita hari ini mau berbagai merchandise, tapi ada challenge-nya dulu. Kita cari orangnya dulu. Let's go! Dan itu dia orang pertama yang gua akan challenge. Let's go. Bisa nggak ya dia kira-kira? Mas? Halo? Mas? Sini mas? Ya pak. Mau ikutan ini nggak? Challenge? Dapat hadiah? Boleh. Tahu bola nggak? Bisa tahu. Hah? Bisa tahu. Insya Allah tahu. Suka tim apa? Oh, ini Barca. Barca? Barcelona? Masya Allah. Berarti baju ini dong? Iya. Apa mau pakai baju saya aja? Ya enak kan. Nih tantangannya, Mas itu harus sebutin pemain-pemain yang saya kasih liatin gambarnya ya. Namanya, sebutin namanya. Paham? Paham. Yakin? Yakin. Pasti menang? Bisa kok. Yakin ya? Iya. Kita mulai dari yang pertama ya, oke? Oke. Coba kita lihat yang pertama. Ini siapa namanya? Karim Benzema. Siapa? Karim Benzema. Pronunciation-nya salah. Ayo. Karim Benzema. Benzema. Sejak kapan Karim Benzema?
Oke, benar. Namanya Karim Benzema, bukan Iya. Benzema. Benzema. Oke, ini yang pertama benar ya. Kedua ya, siap? Siap. Nah, siapa? Ayo. Ini Hedin Hajat. Siapa? Hedin Hajat. Hedin Hajat. Hajatan maksudnya. Oke, benar. Ini saya bingung deh, Mas ini suka Barca apa Real Madrid sih? Barca ada. Tapi tahu juga tentang Real Madrid. Ah, Insya Allah. Oke, lagi satu ya. Udah siap belum? Siap. Siap ya? Siap. Ayo, siapa ini? Itu. V, depannya V. V, siapa ayo? V. Ayo, siapa? Siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Ayo. Gak tahu. Ini demi kaos asli loh, ini. Demi merchandise yang asli loh, ini langsung dari La Liga loh, dari Spanyol. Suka main bola nggak? Suka. Biasa jadi striker, wing atau apa? Striker. Bahaya juga nih, betisnya gede kayaknya nih. Coba, pernah nyetak gol nggak? Pernah? Coba kalau selebrasinya Benzema itu kayak gimana? Benzema. Atau enggak selebrasi masih gimana kalau cetak gol? Ya. Apa itu? Harus lari dari sana ke sini. Lari dari sini. Dari sini. Lari dari sana ke sini ya. Oke? Sabar. Saya di situ dulu, oke? Nah, 3 2 1. Oi, itu selebrasinya siapa? Ronaldo. Selamat. Anda berhasil mendapatkan mau banget loh hadiahnya. Ini ada sedikit bingkisan ya, merchandise dari La Liga. Semoga bermanfaat ya Mas ya. Iya. Dihafalin nama pemainnya Iya. ya. Nanti saya cari Mas lagi ya. Iya, siap. Oke? Orang pertama sudah dapat hadiah. Nah, sekarang kita cari target kedua. Kira-kira bisa nggak ya? Siapa ya? Nih. Mas. Hop. Mas. Ya. Siapa namanya? Firman. Ya. Firman Utina. Lah kok ketawa? Membership dong. Tahu bola. Tahu bola ya? Tahu. Waduh, targetnya kali ini pas banget kayak ini tahu bola. Mas, Tahu, ya. suka nonton La Liga? Sering. Suka apa sering? Sering. Ya. Selalu nonton. Udah nonton jatuh lagi nonton dua nih. Kita bola. Oh, pecinta bola. Anak istri nggak dicintain juga? Aduh, nomor 1, Nomor 1. Tahu klub Real Madrid? Tahu, Atletico Madrid? tahu, Barcelona? tahu, Tahu. tahu. Berarti kalau misalkan saya nantang Mas untuk sebutin 5 pemain dari setiap klub masing-masing bisa dong? Insya Allah bisa. Yakin? Insya Allah bisa. Yakin? Insya Allah bisa. Oke, yakin nggak? Yakin. Yakin? Iya. Oke, kita mulai dari Barcelona ya. Sebutin 5 pemain sekarang juga. Ya. Robert Lewandowski. 1. Yang selalu gugup ini. Ayo. Aduh. Memphis Depay. Oke, 2. Lewandowski, Gerard Pique. Pique, siapa Pique? Gerard Siapa Pique. Pique? Gerard Pique. Pique, Nah, ada Gerard Pique. Pique. Apa Gerard Pique lah. Pique. Oke, ya, ada Gerard 3. Pique. Kira Pique, Gerard oke. Pique. Lagi dua. Dua lagi. Ayo. Tar dulu. Yang tuh udah pindah tuh. Siapa Satu yang lagi. udah pindah? Aubameyang udah pindah ketahuan. Oke, kita pindah dulu ya. Barcelona Iya. dapat 3 ya. Kita Ya. pindah dulu ke Real Madrid. Real Oke, Madrid. langsung. Benzema, 1, Alaba, 2, Luka Modric, 3, Toni Kroos. 4. Satu lagi. Oh. Vinicius Junior. Oke, 5. Real Madrid sudah centang. Tikung. Pemain favorit siapa? Di Liga Spanyol. Ya, Liga Spanyol udah Messi lagi dulu. kan udah nggak ada. Yang sekarang udah Lewandowski. Lewandowski, Nah. turun dari motor. Oke, ikut saya. Sini. Pakai helm. Oke, sini. Tadi siapa sebutannya? Lewandowski. Lewandowski kalau Nah. tendang corner kayak gimana dia? Anggap di sini ada bola. Di sini ada bola ya. Nah. Coba ambil ancang-ancang dulu ya. Ya. Lihat di sana ada corner kayak gimana dia nendang bola. Coba. Saya jadi wasitnya. Nggak mau bunyi. Oke, go. Wih, luar biasa. Gol nggak? Agak samping bolanya. Oh, samping. Ada sedikit merchandise Mas, ini dari La Liga ya.
Dihafalin nama pemainnya ya. Nanti kalau ditanya kan enak kelihatannya ya kan. Pengetahuannya luas tentang La Liga, luar biasa soalnya ya. Oke, ini mau narik lagi. Narik lagi. Oke, siap. Semangat Mas ya. Insya Allah berkah. Amin. Oke Mas, dadah. Nah, dan sekarang kita cari challenger yang ketiga. Itu kayaknya udah dapet nih. Yuk, let's go. Mas, halo. Gimana kabarnya Mas? Baik. Lagi ganggu nggak saya nih? Oh tidak. Oh, baru istirahat. Nah, mau dapat hadiah nggak? Boleh. Hah? Boleh. Semangat banget kayak boleh ya. Tanggal tua. Oh, tanggal 2. Aduh. Oke, suka bola berarti? Suka ya? Nonton bola La Liga? Suka. Nonton ya? Iya. Dengan Mas siapa? Putra. Putra, Mas? Yes. Iyas. Putra Iyas. Oke. Saya di sini ada tantangan. Kalian harus nebak nama klubnya, ya. Ini ada gambar logonya, ya, tapi tidak ada namanya. Oke? Kita mulai dari yang pertama ya. Ini klub apa? Ini dari La Liga. Oh, depannya O. Osa. Ah, Osaka Jepang, Mas. Ini nonton La Liga apa Liga Jepang nih? Aduh, saya kok jadi traveling, kok Jepang, Mas suka nonton Jepang ya? Osa apa? Osasuna. Oke. Oke, kita coba lagi yang berikutnya ya. Ini tiga doang nih, lagi dua. Nah ini siapa nih? Siapa? Barcelona. Betul sekali. Barcelona. Gampang ya? Kayak baju saya dong. Oi. Coba kita yang terakhir ya. Oke, siap? Ya, siap. Semangat. Oke. 3, 2, 1. Nah, ayo apa ini? Atletico Madrid. Yoi, Atletico Madrid. Iya. Pernah main bola kan tapi? Pernah. Pernah kan? Pernah cetak gol? Oh, pernah sering. Sering. Ya udah selebrasi peluk dong sekarang bisa nggak? Bisa. Oke, langsung ya peluk. Luar biasa, semangat. Terima kasih. Ini ada sedikit merchandise dari La Liga. Oke? Oke. Semangat terus. Pantang menyerah. Ya. Dadah.